melanjutkan ke acara selanjutnya. Di kali ini telah bergabung Subkoordinator P2M BNNK Badung, Ibu Susanti Oktavia SIKOM. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat tanpa narkoba. Baik, terima kasih Bu Dewi, tadi sudah diperkenalkan, kami dari BNN Kabupaten Badung. Jadi sharing kita pagi ini, kakak ambil tema, mari bergaul sehat tanpa narkoba. Kenapa sih kita bicara tentang narkoba? Karena kondisi narkoba itu sama halnya dengan pandemi, sedang mengalami darurat, sedang mengalami masa-masa darurat. Bahkan sejak tahun 2015, Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sudah menyatakan Indonesia itu dalam kondisi darurat narkoba. Nah, di sini ada kondisi negara kita yang tadi kakak sampaikan dalam kondisi darurat narkoba atau darurat narkotika. Alasannya apa, Dek? Alasannya adalah hampir tiap hari nih kita sering lihat di pemberitaan media cetak, di televisi, di sosial media, di YouTube, bahkan yang terakhir adik-adik udah menonton, adik-adik udah baca, salah satu artis kita lagi terjerat dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan kejahatan yang paling parah adalah kejahatan narkoba. Karena yang diserang oleh kejahatan narkoba ini adalah fondasinya suatu negara, akarnya dari suatu pohon. Akar ini kan kalau kita ibaratkan suatu negara itu SDM-nya, generasi-generasi bangsanya, aset paling berharga yang dimiliki oleh bangsa. Ketika sudah diserang akarnya, pohonnya tumbuh nggak? Tidak. Karena akar itu kan fungsinya untuk mengikat makanan, mengikat sari-sari makanan untuk keberlangsungan pohon itu. Sama halnya dengan negara. SDM-nya yang diserang kalau dibiarkan secara terus-menerus tidak mendapatkan penanganan yang optimal, ini Indonesia akan mengalami yang namanya lost generation, sehingga tidak akan bisa nanti mendapatkan bonus demografi di tahun 2045. Ada jenis-jenis yang masuk ke Bali itu, serta pelakunya itu dari generasi muda. Nah, ini modus operandi penyalahgunaan narkotika atau tren narkotika itu selama pandemi yang tadi kakak sudah sampaikan, adanya pergeseran dari tempat hiburan. Sekarang yang menyalahgunakan itu ada di kos-kosan, di kontrakan, serta modus operandinya itu sekarang masih didominasi jaringan lintas provinsi dengan menggunakan jasa ekspedisi. Itu pun yang diungkap oleh BNN Kabupaten Badung beberapa bulan lalu, dia mengirimannya melalui jasa ekspedisi. Jadi kami melakukan pendekatan melalui yang pertama adalah soft power. Jadi soft power itu melalui upaya pencegahan seperti yang kita lakukan di pagi hari ini. Itu salah satu pendekatan soft power dari BNN. Ada juga melalui pemberdayaan masyarakat. Kalau soft power tadi memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi agar terjadi pemahaman tentang narkoba itu bahaya, dampaknya seperti apa. Kalau pemberdayaan masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk lebih berperan serta dalam upaya P4GN. Soft power pun dilakukan melalui rehabilitasi. Rehabilitasi itu proses pemulihan. Terus ada juga kami melalui pendekatannya hard power. Kalau hard power itu lebih kepada menekan supply dari zat narkotika melalui pemberantasan atau penindakan-penindakannya. Dan juga kami menggunakan pemanfaatan IT development, jadi melalui smart power, menggunakan IT dalam upaya P4GN itu. Jenis-jenis narkotika. Yang paling atas itu ekstasi. Bentuknya seperti tablet, seperti pil warna-warni cerah. Tetapi punya efek adik-adik. Ekstasi ini bisa menimbulkan stimulan. Stimulan itu adalah reaksi organ-organ secara berlebihan. Jadi bisa menimbulkan seseorang menjadi lebih hiperaktif. Nah, ini ada 3 sifat dari narkotika. Yang pertama adalah stimulan. Stimulan itu dia meningkatkan kinerja sistem susunan saraf seorang pecandu atau penyalahgunanya, sehingga organ-organ yang lain dipacu secara terus-menerus. Artinya dia dipacu lebih dari normal, bisa menimbulkan seseorang menjadi hiper. Nah, kalau depresan kebalikannya dari stimulan. Kalau stimulan tadi upper membuat sistem susunan saraf itu kerja secara lebih,
Kalau depresan itu kebalikannya, lebih menenangkan, downer. Tetapi ada efeknya. Ketika zat atau pengaruh zatnya itu hilang, tubuhnya akan merasa sakit. Ini jahatnya dari narkotika deh. Setelah pengaruhnya hilang, tubuhnya akan merasa sakit sehingga harus diasupin lagi, harus dimasukkan lagi zat narkotika. Yang lama-kelamaan kalau dibiarkan akan timbul efek yang ketiga nih, efek yang halusinogen dia. Halusinogen itu dia terjadi perbedaan panca indera seorang pecandu atau penyalahguna dengan orang normal yang tidak menyalahgunakan narkotika. Itu halusinogen. Ada sifat jahat juga dari narkotika. Yang pertama itu habitual. Habitual itu adalah sifat narkotika yang menghendaki pecandunya atau penyalahgunanya untuk terus merasa rindu, untuk teringat selalu, untuk cinta, untuk sayang, sehingga susah lepas dari zat narkotika. Ini efek habitual. Akan terjadi toleran, sifat toleran, sehingga tubuhnya itu ketika awal pakai nih adik-adik, ya, jadi kerja narkotika itu awal pakai, coba-coba itu dosisnya sedikit 0, sekian. Setelah masuk, tubuhnya beradaptasi, tubuhnya bisa menerima zat itu. Pemakaian selanjutnya dia tidak bisa dengan dosis yang sama. Sifat yang ketiga yaitu adiktif atau ketergantungan atau kecanduan. Ini ada upaya pencegahan. Apa sih yang harus dilakukan agar kita bisa terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika? Kalau di BNN itu ada salam ceria di BNN Bandung itu. Cara cegah narkoba dengan salam ceria untuk menanamkan komitmen untuk adik-adik tidak akan pernah coba-coba narkoba. Boleh di akun Instagramnya di @infobnn_pub_bandung. Terima kasih. Kakak tutup dengan Prana Santi. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat tanpa narkoba dan war on drugs.